Saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan beserta penjelasannya yang akan disampaikan oleh Evangelis Nosin Ruhuwa UMTH. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jemput kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita angkat pujian kita. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami mau percaya Tuhan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku ragu Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya, ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh percaya kepada Tuhan. Seperti seruan kami, biarlah menjadi ungkapan hati kami. Kami mengerti bahwa Tuhan lebih tahu apa yang kami alami dan apa yang kami butuhkan. Engkau mengerti segala keadaan kami. Dan oleh karena itu juga kami memohon, biarlah juga Tuhan ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu dan kami semua. Firman Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ya, shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di ruangan di tempat ini, dan juga shalom kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti live streaming. Ya, sudah beberapa minggu ini topik yang dibahas oleh pengkhotbah di mimbar ini berkaitan tentang Alkitab. Dan saat ini juga kita masih berbicara tentang Alkitab. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema yang saya berikan, pentingnya Alkitab bagi pengikut Kristus. Dan untuk mendasari pokok atau tema yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 18 sampai 22. Efesus pasal yang kedua, ayat 18 sampai 22. Saya akan membacakan bagi kita semua. Efesus pasal 2, ayat 18 sampai 22. Ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam
roh. Di dalam teks yang menjadi dasar bagi tema kita pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kita bahwa Alkitab atau apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul merupakan fondasi bangunan Kristen, dan di sanalah kita dibangun bertumbuh di dalam Kristus. Mengabaikan Alkitab sama berarti mengabaikan pertumbuhan iman kita. Beberapa hal sebelum kita berbicara tentang pentingnya Alkitab bagi orang percaya. Beberapa fakta tentang Alkitab, dan ini telah dibicarakan juga oleh Ibu Gembala beberapa waktu yang lalu. Ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dari berbagai kalangan. Ada raja, ada nabi, ada nelayan, ada penulis puisi, ada orang kaya, ada petani, ada ahli filsafat, ada negarawan, ada ahli politik, ada gembala, ada militer, ada dokter, dan itu selama 1600 tahun. Kitab Kejadian, permulaan dari kitab yang ditulis kira-kira 1500 tahun, dan kemudian kitab terakhir Wahyu kira-kira 100 tahun setelah kelahiran Kristus. Ya, jadi kalau dihitung dari Kejadian sampai Wahyu itu kira-kira 1600 tahun. Lalu Alkitab didefinisikan sebagai kumpulan kitab yang diakui sebagai kanonik, diterima oleh gereja, sebagai inspirasi dari Allah. Dan Bu Gembala juga sudah menyampaikan waktu minggu lalu tentang inspirasi, sehingga seluruhnya disebut firman Allah. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Alkitab disebut sebagai firman Allah, karena diinspirasikan oleh Allah. Namun perlu kita ketahui bahwa gereja tidak pernah menetapkan kanon, tidak menetapkan, melainkan hanya mendaftarkan kitab-kitab itu menjadi satu Alkitab, ya, dan menerimanya serta mengakuinya sebagai firman Allah. Sebagaimana kitab-kitab itu sejak dahulu, sejak zaman Tuhan Yesus, malah zaman para rasul dan juga penerus para rasul, diakui oleh gereja-gereja dan juga dianggap berwibawa serta digunakan di dalam liturgi-liturgi gereja masa-masa awal. Jadi gereja tidak pernah menetapkan kanon, justru kanonlah yang menetapkan gereja. Maksudnya bahwa yang menentukan iman kekristenan kita adalah Alkitab, kitab-kitab yang didaftarkan itu. Gereja tidak berhak menentukan kanon. Lalu beberapa, ini definisi daripada kanon. Arti asal kata itu ialah tongkat besi yang lurus. Dari situ berkembanglah arti tongkat pengukur. Lalu arti kiasannya peraturan. Artinya bahwa ia menjadi peraturan bagi iman kita, sebagai standar ukuran bagi sikap kita, tindakan kita, motivasi kita, dan juga model bagi pengakuan iman kita. Alkitab kita tahu bahwa terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak bermaksud Perjanjian Lama itu sudah usang, tidak. Itu hanya membedakan bahwa Perjanjian Lama ditulis sebelum Tuhan Yesus turun menjadi manusia, dan Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, kita sudah tahu hal itu. Dan pengkanonan atau penyusunan kitab Perjanjian Lama tidak terlalu sulit untuk diterima pada masa itu, dan juga tidak terlalu banyak mengalami penolakan. Karena pada waktu itu
kitab-kitab PL yang ketika ditulis ya langsung diterima sebagai inspirasi dari Allah. Dan secara definitif atau secara pasti kitab Perjanjian Lama ya ditetapkan pada tahun 90 di Sinode Yamnia, atau sering kita sebut dalam gereja Kemah Injil itu konferensi, dalam rapat-rapat konferensi gereja ya. Jadi para ahli Taurat dan pemimpin bangsa Yahudi melakukan persidangan. Penetapan itu hanya menerbitkan pengakuan akan kitab-kitab yang memang sudah lama dipakai dalam ibadah orang Yahudi. Lalu kemudian kita mengadopsi Perjanjian Lama itu menjadi kitab yang sudah dikumpulkan menjadi satu bagian. Dan Perjanjian Baru ya terdiri dari 27 kitab, sudah kita tahu. Itu selama 100 hingga 200 tahun ya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tulisan-tulisan para rasul itu dipakai dan dikumpulkan serta diperbanyak, lalu juga dibagikan ke jemaat-jemaat lain. Dalam Kolose kita melihat pasal 4 ayat 15 sampai 16. Dan umumnya kanon Perjanjian Baru ini sudah ditetapkan kira-kira tahun 200. Ya, itu umumnya secara definitif atau secara pasti, namun pada tahun 380. Ya. Lalu memasuki abad kelima, memasuki pada tahun 500 ya. Terjadi pertemuan dalam konsili atau konferensi di Hippo dan Kartago. Dan ada kesepakatan antara gereja barat yang menyeluruh dan gereja timur. Dan kanon dianggap selesai, seperti yang kita gunakan sampai sekarang 27. Dan memang pengkanonan atau pengumpulan Perjanjian Baru ini menjadi satu bagian yang saat ini kita pakai mengalami banyak pergumulan. Dan apa yang menyebabkan gereja pada masa itu menetapkan kanon Perjanjian Baru? Ada beberapa alasan. Ya. Karena krisis otoritas pada masa itu. Maksudnya bahwa setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka dibutuhkan sebuah pedoman. Setelah para rasul juga sudah tidak ada, menjadi gereja menjadi sangat membutuhkan yang disebut dengan pedoman iman yang berotoritas dalam kehidupan. Lalu selain itu juga karena krisis pengajaran. Ya, krisis pengajaran. Adanya ajaran-ajaran sesat pada masa itu di gereja-gereja mulai dari bahkan pada masa para rasul dan sampai abad kedua, abad ketiga ada banyak ajaran-ajaran sesat. Lalu diperlukan sebuah kitab yang diakui sebagai kanonik yang telah dianggap berwibawa sejak zaman Tuhan Yesus sampai para rasul. Dan dorongan misi, ini juga alasannya kenapa dibutuhkan kanonik Perjanjian Baru. Karena penyebaran pengajaran Injil kepada seluruh dunia, maka diperlukan sebuah pengajaran yang murni, yang betul-betul berasal dari Yesus dan para rasulnya, yang sudah ditetapkan dan yang telah dianggap berwibawa oleh gereja secara umum pada masa itu. Lalu tekanan penganiayaan. Karena banyaknya penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen ya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka dibutuhkan sebuah pengajaran yang mendorong iman Kristen dan yang memurnikan mereka di dalam pengajaran yang sehat. Ya, ini apakah kita memiliki salinan, apakah kita memiliki tulisan asli Alkitab yang ditulis langsung oleh penulis asli? Ini sering disebut sebagai autografa. Ya, kita tidak memiliki teks asli yang ditulis, tapi yang kita miliki adalah salinan-salinan.
dari teks asli itu. Nanti saya akan kirimkan bahan yang lebih lengkap karena ini hanya gambaran umumnya saja yang sudah dipadatkan. Lalu 14 kitab kanonik 14 kitab Katolik yang mendapat penolakan dari Protestan yang sering kita sebut apokrifa, artinya yang tersembunyi, atau juga orang sebut sebagai kanonika kedua, ada deuterkanonika. Ya, alasan tidak menerima itu karena tidak pernah dikutip dan digunakan oleh pendahulu-pendahulu gereja. Ya, tidak digunakan oleh Yesus dan juga tidak digunakan oleh para rasul dan para penerus rasul. Lalu historitas atau kesejarahan kitab itu dan nilai wahyunya diragukan. Jadi itu kenapa sebabnya tidak dimasukkan dalam kanon Protestan. Dan Katolik menganggapnya sebagai kanonika kedua. Manfaatnya hanya memberi informasi bagi kita, boleh dibaca, tapi bukan sebagai kanon yang berwibawa. Dan ada juga yang disebut dengan pseudepigrafa atau menurut dugaan orang. Ini tidak pernah tetap, ya, kitab-kitab ini. Baik, sekarang kita akan langsung ke tema kita. Ya, apa pentingnya Alkitab bagi pengikut Kristus? Yang pertama, menuntun pada pengenalan akan Allah. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang kedua ayat 11. Saya akan bacakan kepada kita. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Apa pentingnya Alkitab? Yaitu menuntun kita pada pengenalan akan Allah. Ya, kita menganggap dan Alkitab mengatakan bahwa dalam 2 Timotius pasal 3:16 bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah atau dinyatakan oleh Allah bagi kita, dihembuskan atau melalui Roh Kudus menuntun para penulis kitab-kitab apa yang perlu bagi iman orang-orang kudus atau orang-orang pilihan. Alkitab adalah penyataan khusus Allah. Ya. Maksud dari penyataan adalah secara etimologis disebut dengan sesuatu yang disingkapkan, sesuatu yang dibukakan, atau dari apa yang dahulu samar-samar sekarang menjadi jelas bagi kita. Lalu mengapa perlu penyataan Allah ini? Apa pentingnya Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui Alkitab? Karena tanpa penyataan Allah, tanpa Allah memberitahukan siapa karakternya, siapa dirinya, apa karakternya,
kita tidak akan mengetahui tentang Allah. Mungkin saja melalui penciptaan, melalui pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya yang ada ini, kok bisa ada alam ciptaan yang begitu rumit tanpa ada penciptanya, itu hal mustahil. Bisa membuat manusia menyadari keberadaan Allah, bahkan melalui hati nurani manusia, dapat membuat mereka menyadari keberadaan Allah. Tapi sekalipun demikian, tanpa penyingkapan diri langsung dari Allah sebagai pihak pertama, maka manusia tidak dapat mengenalnya secara benar. Mungkin dapat menyadari bahwa Allah itu ada, tidak mungkin tidak ada. Tapi tidak dapat membuat manusia mengenal Dia secara jelas. Oleh karena itu, Allah perlu menyingkapkan dirinya. Allah perlu menyatakan dirinya melalui firman-Nya supaya manusia dapat mengenal Dia. Hal ini juga mengartikan kepada kita bahwa kalau kita menyembah Allah dan tidak didasari oleh pengenalan akan Alkitab melalui firman Tuhan, jangan-jangan yang kita sembah adalah sebuah berhala pikiran. Kita membuat asumsi-asumsi tentang Allah karena kita tadi menyadari bahwa ada pastinya keberadaan Allah, tidak mungkin tidak ada. Tapi untuk mengenal bagaimana Dia, siapa Dia, kita membuat asumsi-asumsi, lalu kita menyembah hal itu, dan itu sebuah berhala. Kita hanya dapat mengenal Dia dengan jelas dan mengetahui kehendaknya, apa maunya bagi kita, ketika Allah menyingkapkan dirinya kepada kita, karakternya kepada kita, dan itu melalui Alkitab, melalui para nabi dan para rasul, dan saat ini telah didaftarkan menjadi satu kumpulan, yaitu Alkitab. Kita mengenal Allah dan kita menyembah Dia dengan benar. Alkitab disebut sebagai firman Allah karena Ia sendiri yang menuntun para penulis Alkitab dengan gaya budaya manusiawi mereka masing-masing. Yang sekalipun demikian, setiap penilaian kata, setiap pemilihan kata tidak mungkin salah dalam naskah aslinya. Karena Roh Kudus sendiri yang mengawasi para penulis bahkan dalam pemilihan kata. Ya, yang ini disebut sebagai inspirasi verbal, ya, sehingga tidak mungkin salah dalam teks aslinya. Walaupun sekarang ini kita tidak memiliki teks asli, yang kita miliki adalah salinan-salinan tertua, mulai dari abad ke permulaan abad kedua sampai ketiga, empat dan seterusnya. Dan nanti saya akan share bahan mengenai hal itu. Pentingnya penyataan Allah atau penyingkapan diri Allah langsung kepada kita. Karena Allah tidak terjangkau, karena Ia tidak terbatas, sedangkan manusia ciptaan terbatas. Terlebih ketika manusia jatuh di dalam dosa. Adam pertama yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Setelah kejatuhan, membuat pikiran atau rasio manusia terdistorsi, sehingga tidak mampu lagi mengerti dengan benar diri Allah yang seutuhnya. Ada aspek yang hilang dari gambar diri manusia, dari diri manusia yang disebut dengan pengetahuan sejati, kekudusan sejati, dan kebenaran sejati. Dan ketika kita percaya kepada Kristus Tuhan, kita lalu kemudian melalui firman Tuhan dibaharui kembali menjadi serupa dengan gambar dan rupa Allah tadi, yang hilang tadi itu. Makanya dibutuhkan firman Tuhan, pengetahuan yang sejati, kebenaran yang sejati, pengudusan yang sejati yang disingkapkan Allah bagi kita. Dengan demikian kita dapat sampai serupa dengan Kristus sebagaimana manusia pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kehilangan kebenaran sejati, kehilangan pengetahuan sejati, kehilangan kekudusan sejati di dalam kehendak, di dalam pikiran, dalam emosi manusia, membuat manusia memberontak kepada Allah dan melawan kehendaknya.
dan tidak mengerti tentang apa yang dikehendaki Tuhan bagi manusia. Itu sebabnya dikatakan manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekalipun demikian, tentunya tidak kehilangan keseluruhannya. Kalau manusia kehilangan keseluruhan dari gambar itu, tidak ada bedanya manusia dengan binatang, dengan hewan. Karena yang membedakan kita dengan hewan adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi karena kecemaran di dalam diri manusia, kehilangan dari pengetahuan tadi, unsur-unsur ini, kebenaran, kekudusan, dan pengetahuan sejati, maka emosi manusia, pikiran manusia, kehendak manusia tercemar. Itulah sebabnya ada banyak konflik di dunia ini, ada banyak masalah-masalah di dunia ini, dan gereja dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam setelah memperoleh terang ilahi itu nanti. Pengenalan yang salah terhadap Tuhan adalah penyembahan berhala dan Allah palsu. Perlu kita mempelajari Alkitab. Jangan sampai kita menyembah berhala, membuat Allah-Allah palsu. Zaman dahulu membuat patung lalu menyembahnya. Sekarang kita bisa saja berasumsi tentang Allah, tapi lalu kita menganggap itu adalah Allah, padahal bukan. Allah telah berkenan menyatakan dirinya melalui Alkitab untuk dikenal oleh manusia. Maka kita percaya bahwa Alkitab mempunyai peranan yang menentukan sebagai pemegang otoritas tertinggi bagi kehidupan kita. Dan Allah Alkitab adalah Allah Tritunggal. Tritunggal sebagai tanda yang membedakan Allah Kristen dari Allah-Allah yang disembah oleh agama-agama lain. Tritunggal sebagai cara mengidentifikasi Allahnya Kristen. Di luar dari itu berarti dia bukan orang Kristen. Karena kalau ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, itu sebenarnya kita sedang mengakui keyakinan kita akan Allah Tritunggal. Ada 3 bagian itu. Pertamanya itu berbicara tentang Allah Bapa, lalu Allah Anak, lalu kemudian tentang Roh Kudus. Itu pengakuan akan Allah Tritunggal. Memang tidak disebut Tritunggal di situ. Itu pentingnya kenapa setiap minggu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Itu sedang mengucapkan pengakuan akan perbedaan iman Kristen dengan ajaran-ajaran lain. Dan itu sebabnya juga yang menjadi alasan mengapa banyak agama-agama di dunia ini. Karena melalui hati nurani manusia, melalui penciptaan dan pemeliharaan ciptaan yang ada, dan melalui sejarah, manusia menyadari keberadaan Allah. Tidak mungkin Allah tidak ada. Sekalipun ateis bilang Allah tidak ada, tapi kalau kita tanya sama dia, siapa yang Anda sangkal? Allah. Jadi dia tidak bisa menghindar itu. Itu sebabnya ada banyak ajaran-ajaran agama-agama di dunia ini. Karena mereka mengakui keberadaan Allah. Lalu melalui pemahaman mereka, mereka membuat Allah-Allah, membuat pengajaran-pengajaran yang berkaitan tentang keberadaan yang dirasakan itu, yang disadari itu. Pentingnya Alkitab bagi kita, karena menuntun kita pada pengenalan akan Allah. Dan yang kedua, menuntun pada jalan keselamatan. Boleh minta tolong? Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Saya akan bacakan kepada kita 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Alkitab menuntun kita pada jalan keselamatan. Agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain mengajarkan bahwa dengan usahanya sendiri mereka dapat diterima oleh Allah.
Tapi hanya Alkitab yang mengajarkan bahwa jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita yang percaya kepadanya. Itu kenapa perlu membaca Alkitab, menuntun kita pada jalan keselamatan. Alkitab mengatakan bahwa hanya dengan iman dalam Kristus Yesus manusia dapat diterima oleh Allah. Tapi ajaran-ajaran lain mengatakan bahwa dengan usahanya sendiri ia dapat menyelamatkan dirinya. Dengan kebajikan dirinya sendiri ia dapat menyelamatkan dirinya. Ia berpikir bahwa ia dapat menebus kesalahannya dengan kebaikan. Bahkan di dalam hukum duniawi saja nggak bisa demikian. Orang pencuri yang mencuri harus dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Tidak bisa dia dibebaskan hanya karena dia tidak membunuh, hanya karena dia tidak melawan pemerintah, melanggar lalu lintas. Dia harus dihukum berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Demikian juga dengan keberdosaan, tidak bisa ditebus dengan kebaikan. Upah dosa ialah maut. Satu pelanggaran membuat kita semua melanggar semua ketetapan Tuhan, dan kita harus dihukum. Dan jalan satu-satunya hanya melalui iman kepada Kristus Yesus, dan itu yang dinyatakan oleh Alkitab bagi kita. Penyataan umum atau melalui penyingkapan diri Allah, melalui sejarah, melalui hati nurani, atau melalui penciptaan yang ada, mungkin dapat membuat orang memuji Tuhan dan berseru kepada Tuhan, tapi tidak dapat menyelamatkan mereka dari penghukuman akan dosa. Karena jalan satu-satunya, dan Yesus sendiri yang mengatakan, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Menuntun kita pada jalan keselamatan melalui penyataan umum atau melalui pemeliharaan Allah terhadap ciptaan yang ada, melalui hati nurani dan melalui sejarah manusia. Manusia mungkin dapat menyadari tentang kuasa Allah, keunggulan keberadaan itu, keahlian dari Sang Pencipta itu, dan mungkin juga merasakan kebaikan dari Pencipta itu yang menetapkan musim-musim tertentu agar manusia bisa menikmati panennya dengan baik. Mungkin dirasakan oleh manusia, tapi tidak dapat membawa mereka untuk mengenal Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan yang ditetapkan oleh Allah. Itulah sebabnya kita perlu memberitakan apa yang disampaikan oleh firman Allah kepada dunia agar mereka dituntun pada jalan keselamatan. Kita membutuhkan Alkitab. Alkitab merupakan sarana satu-satunya yang disediakan Allah agar manusia dapat menerima kabar baik dari Allah, karena diinspirasikan oleh Allah. Yang ketiga, apa pentingnya Alkitab bagi kehidupan orang percaya? Memperlengkapi kita untuk melayani Allah. Setelah kita diselamatkan, tidak hanya cukup sampai pada diri kita lalu kita bersorak-sorai, terima kasih Tuhan, kita dipanggil untuk melayani Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, satu ayat saja kita bacakan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15, saya akan bacakan bagi kita. Ayat 17, mohon maaf. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu mereka tadi yang telah percaya kepada Kristus, yang telah dituntun memperoleh keselamatan, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perlunya Alkitab karena memperlengkapi kita untuk melayani Allah. Dengan membaca Alkitab, tindakan kita
motivasi-motivasi hati kita dimurnikan, dikuduskan oleh Allah. Ketika kita bertindak sesuatu dan itu melanggar kehendak Tuhan, kita akan kembali pada yang serupa dengan Allah, serupa dengan karakter Kristus. Ketika motivasi kita salah, dan Alkitab sudah kita renungkan setiap hari, Alkitab akan membawa kita, mengingatkan kita, dan supaya kita kembali pada keserupaan dengan Kristus. Dan hari ke hari kita menjadi serupa dengan Kristus, serupa dengan gambar Allah. Harus perlu diketahui bahwa manusia diciptakan menurut rupa Allah. Manusia bukan rupa Allah, hanya Kristus rupa dan gambar Allah. Kristus adalah gambar dan rupa Allah, sedangkan manusia diciptakan menurut daripada rupa Allah, menurut Kristus. Itulah sebabnya kita harus semakin serupa dengan Kristus, karena kita telah kehilangan gambar Kristus yang serupa dengan Kristus itu. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengetahui apa kehendak Allah bagi saya. Jika Bapak Ibu, jemaat Tuhan, pengen mengalami Tuhan, harus mengerti Alkitab. Kalau mau mengalami Tuhan, kalau tidak mau belajar Alkitab, bagaimana mau mengalami Tuhan? Jangan sampai itu hanya perasaan-perasaan emosi kita saja. Dan ingat bahwa manusia sudah tercemar. Butuh inspirasi, butuh terang Allah melalui Alkitab. Dan gunanya nanti Alkitab oleh Roh Kudus menerangi hati kita setiap hari. Petunjuk satu-satunya agar kita dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, serta mengalami Dia, adalah melalui Alkitab. Melalui Alkitab, kita dikuduskan agar layak dipakai dalam pekerjaan pelayanan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita secara pribadi. Seperti ayat firman Tuhan ini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pentingnya Alkitab menguduskan kita agar kehidupan kita dilayakkan bagi pekerjaan Allah. Dengan Alkitab kita terhindar dari pengajaran-pengajaran yang keliru, pengajaran-pengajaran sesat. Dengan belajar Alkitab menuntun kita untuk memahami apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Bukan apa maksud saya untuk saya lakukan menurut kemauan saya, tapi apa maksud Tuhan. Karena yang dilayani kan Tuhan, bukan diri sendiri. Kalau diri sendiri yang dilayani, maka suka-sukanya mau melakukan apapun. Jadi pusat kita pada kesenangan manusia. Tapi karena yang dilayani Tuhan, maka pusat kita adalah Tuhan. Apa maksud Tuhan? Apa yang dikatakan Tuhan tentang yang harus saya lakukan? Dengan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, ia akan menghakimi pikiran-pikiran yang terselubung di dalam jiwa kita. Ia seperti pedang bermata dua. Juga menuntun kita agar hidup bijaksana. Dengan demikian, tidak menghambur-hamburkan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, dan menghambur-hamburkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang sia-sia. Dengan merenungkan firman Tuhan, ia dapat memberi ketenangan kepada kita. Ia memberi harapan kepada kita menghadapi badai kehidupan, bahwa ada harapan yang pasti di sana, dan itu tidak akan direbut dari kita. Pentingnya Alkitab karena yang pertama tadi menuntun pada pengenalan akan Allah, dan yang kedua menuntun pada jalan keselamatan, dan yang ketiga memperlengkapi kita untuk melayani Allah. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesempatan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, tuntun kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.